Sepotong senja untuk pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga loh kan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal. Yang paling mungkin kulakukan bersamamu meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengarkan orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah orang lain yang mendengarnya. Bahkan, mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata. Dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku, di tepi pantai, di tepi bumi. Semesta adalah sapuan warna keemasan dan laut adalah cahaya logam meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit, tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir juga tetap saja hangat ketika kuusap kakiku ke dalamnya. Kemudian, tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya.
Aku melejit ke jalan raya, ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala, cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja dipromosikan besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Siran mobil polisi merenung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan di dalam mobilku tidak terlalu terkentera. Lagi pula, di kota, tidak semua orang peduli apakah senja itu hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Siran polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Ku-tancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat kota sudah penuh ranauan siren polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota, jalan-jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 mobil bersepeda motor mengejarku. Itu soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam sakut bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit sembraut ungu, debu ombak menghempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyoroti lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antar gudang, rumah tua, tiang serta temali. Terjatuh di atas sampah, menyerapi tangga-tangga reot, sampai seseorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantung. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku.
Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerebab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibak ke kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati, entah hidup. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun, makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun itu lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku di mana? Di tempat yang sama persis dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung yang tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos, jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja tidak dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesir-desir. Tak ada kotek, tak ada barbecue, tak ada marina, semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membias cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu Alina, apakah semua ini memang diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melempar. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilusi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja ini bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di sana, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi, begitulah Alina, aku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kanan dan kiri, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di sana, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sudah tertidur di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan menuju mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebus mobilku menuju ke pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan layang. Sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja itu yang asli, ini untukmu lewat pos. Aku
ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali, senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun, semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja itu untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pancarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis, terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas! Hati-hati dengan lautan dan bumi dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat, dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Seno Gumiro Adjidarmo, Karangbolong, Jakarta, 1991. Selanjutnya, saya akan mereview cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumiro Adjidarmo ini. Yang pertama yaitu Identitas Karya. Judul cerpen yang saya bacakan adalah Sepotong Senja untuk Pacarku, dan pengarangnya yaitu Seno Gumiro Adjidarmo. Cerpen ini pertama kali terbit pada tahun 1996 dan dapat ditemukan dalam kumpulan cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku yang diterbitkan oleh Bentang. Yang kedua yaitu mengapa saya memilih karya ini, karena Sepotong Senja untuk Pacarku ini memiliki bahasa yang puitis dan imajinatif. Cerpen ini sederhana, tetapi serat emosinya sangat bagus. Lalu mengisahkan seseorang yang rela mengejar dan membawa pulang sepotong senja demi membuktikan cintanya. Atmosfer ceritanya itu lembut, hangat, sekaligus melankolis, sehingga membuat saya sangat cocok untuk dibaca secara lantang. Setiap kalimat terasa mengalir dan menggugah perasaan. Selain itu, saya tertarik karena cerpen ini mengangkat tema cinta yang tidak berlebihan, justru disampaikan dengan cara halus dan simbolis. Senja dalam cerita ini tuh melambangkan kerinduan, ketenangan, dan keindahan yang ingin disembahkan kepada seseorang yang dicintai. Hal itu membuat saya merasa bahwa cerita ini tidak hanya indah untuk dibaca, tetapi juga menyentuh secara emosional saat dibacakan. Nah, yang ketiga yaitu pendapat saya mengenai cerpen ini. Menurut saya cerpen ini sangat indah secara artistik. Seno Gumiro Adjidarmo ini berhasil membuat sesuatu yang sederhana seperti senja yang memiliki arti dan ajaib, serta memiliki alur yang tenang, diksi yang lembut, dan suasana yang diciptakan membuat saya ikut tenggelam dalam perjalanan tokohnya. Nah, cerpen ini memberikan kesan romantis yang tidak berlebihan, tetapi dalam dan tulus. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan cerpen ini tuh terletak pada gaya bahasanya yang puitis dan atmosfer yang kuat. Seno mampu menyatukan unsur realis dan magik secara cerita terasa hidup dan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Pesan cinta tidak melodramatis, tetapi sangat menyentuh. Kekurangan dari cerpen ini tuh jika ada, mungkin terletak pada alur yang cenderung lambat dan deskriptif. Pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya puitis dan metaforis mungkin terasa ceritanya kurang punya konflik besar. Namun menurut saya itu memiliki ciri khas dan kekuatan cerpen ini. Yang ketiga yaitu relevansi dengan konteks sekarang. Nah, cerpen ini tuh tetap relevan dengan kehidupan saat ini karena menggambarkan bentuk perhatian yang tulus dan usaha yang sederhana dan bermakna. Di dunia yang serba cepat dan digital, cerita ini mengingatkan kita tentang nilai penghargaan terhadap hal-hal kecil seperti senja sebagai simbolis cinta dan hubungan emosional yang personal. Nah, demikian pembacaan dan review cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dalam mengapresiasikan karya sastra Indonesia. Sampai jumpa.